Tiga terbukti. Yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, dan mereka taat sama suaminya. Agak. Ya. Kagak. Kagak kompak. Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi, fadkhulil jannah min ayyil bab, silakan masuk lewat pintu surga yang mana mereka pengen. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Kalau ngomong. Bahkan dalam satu riwayat baginda Nabi, Bu. Dalam satu riwayat baginda Nabi itu hilang. Ketika dalam satu riwayat hadis baginda Nabi itu, seandainya saja, kata baginda Nabi dalam hadis, aku disuruh sama Allah, diperbolehkan sama Allah untuk menyuruh manusia sujud kepada sesama manusia, niscaya aku akan suruh seorang istri untuk sujud di bawah suaminya, karena saking besar rasa tanggung jawab suami kepada istri. Kita, Pak, orang laki, kalau berbuat dosa, kalau bicara dosa, itu cuman diri kita, Pak, yang kena. Perempuan mah bini kita kagak. Tapi Bu, kalau ibu-ibu yang melakukan perbuatan dosa, 4 laki-laki di sekeliling ibu kena semua. Ya suami, anak, ya orang tua, ya mertua. Jadi dosa ibu masih dibagi ke 4 orang yang laki-laki di sekeliling ibu. Ini hati-hati. Saking dahsyatnya, saking sayangnya Allah kepada kaum perempuan, bahkan untuk nanggung dosa harus 4 laki-laki pula ikut menanggung dosanya. Ya Bu, taat sama suami yang wajib. Ulang, taat sama suami hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Nih. Bahkan yang luar biasa dari kaum perempuan, Pak, Allah betapa sangat sayang kepada kaum perempuan. Saya bilang Allah titipkan satu buah alam dalam diri perempuan, alam rahim. Pantes ketika baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Nih karena alam rahim, Pak. Ibu 3 kali disebut, kita orang laki berapa kali? Nah, udah kalah hitungannya Bu ya. Ibu 3, bapak 4, atuh bapak 6, 10, 7. Ini nyari untung. Kalah hitungnya salah. Tuh, ayo didik adik-adik saya, generasi-generasi muda Islam yang ada di cagar alam ini pada khususnya. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Setuju? Setuju. Perjalanan minal masjid ilal masjid, perjalanan vertikal. Tapi kan Isra Mi'raj itu 2 perjalanan, ada vertikal, ada horizontal, betul? Benar. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu vertikal. Horizontal, ketika horizontal Mi'rajnya, Rasulullah naik ke langit pertama sampai langit ke-7, tembus ke Sidratul Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa sampai Aras, itu namanya vertikal. Dalam artian secara langsung Isra Mi'raj mengajarkan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul Bu? Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Semua kita. Kenapa tuh kucing? Nyari bini. Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nggak? Mati. Halo. Ayo. Nih, abang-abang saya mati nggak? Enggak. Ayah. Mati. Mati aja. Benar, itu aku. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Semua kita. Betul? Betul. Dan namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti Pulang. bodoh kita. Tahu bodoh? Tahu. Goblok.
Goblok tahu ya? Tahu. Blow on. Ya tahu. Blow on masih paham? Paham. Minum es ditiup. Ya. Dia kira ngebul panas. Blow on tuh namanya. Raka. Dia kira ngebul panas. Kata. Kata. Dulu pernah. Iya. Lawan dulu berarti. Minum es tapi. Bodoh kita bang. Yang kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Saya ulang. Pulang seharusnya girang. Contoh. Selesai Isra Mi'raj kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang. Senang apa kagak? Senang. Kenapa senang? Mau pulang bisa molor. Aduh ganti daster ya. Iya. Abang-abang saya juga bisa ganti celana pendek, jong-jong di rumah. Mau Ya. Iya. terbukti bahwa orang pulang pasti Senang. Ngopi. Pedih. lebaran. Orang cagar alam yang punya kampung pada pulang mudik. Pulang. Senang apa enggak yang mudik? Senang. Kenapa senang? Dah ketemu keluarga besar. Orang pulang kebukti pasti senang. Dulu masih sekolah kalau ibu bapak ingat, abang-abang masih ingat, ada di sekolahan ada guru tak galak banget. Ada. Tak pelajaran beliau ada pengumuman, ibu guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Wede. Senang apa enggak? Senang. Raka. Kenapa senang? Karena nggak masuk sekolah. Bebas, boleh pulang. Orang pulang pasti Senang. terakhir. Selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Iya. Senang apa enggak? Senang. Enggak. Senang. Enggak Senang lah. konsep. Kagak dong. Enggak lah dong. Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah itu berat, Bu? Ada yang ngeganjal di hati. Dua hal. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita kebangetan cinta sama urusan dunia ini. Tangannya. Sehingga timbul saat berpisah ada yang ngeganjal di hati. Iya. Bahasa gampangnya, sekarang ini sebagai orang tua kita lebih sering memusingkan bagaimana cara hidup enak, tapi lupa diri untuk mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali Wal ikram. Semua ini hanya sebatas kefanaan belaka. Yang abadi cuma Allah. Kok cuma segitu? Semua kita. Ayo. Pertama-tama kan kita nggak tinggal di sini nih, Bang. Enggak. Ya Allah, terlalu naif kalau kita yakin kita pertama kali di sini. Enggak. Di mana kita tinggal? Alam ruh pertama kali tinggal. Berapa lama di alam ruh? Wallahu a'lam. Jauh sebelum jasad yang lagi kita pakai diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Yang namanya manusia terdiri dari dua unsur. Ada ruh, ada jasad. Itu manusia namanya. Betul? Benar. Jasad tanpa ruh, bangke jalan-jalan. Ya, jin. Ruh tanpa jasad, kuntilanak gentayangan. Lah, emang Kuntilanak ini. manusia ada ruh, ada jasad. Tapi sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Allah doang yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. 7 menit.